Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan coba melanjutkan seri kuliah singkat Data Science. Saya juga sebenarnya berpikir gitu ya, mungkin jika teman-teman untuk hardware-nya, laptop ataupun PC-nya itu kurang memadai karena mengingat Data Science yang larinya nanti akan ke machine learning dan juga deep learning gitu ya, itu membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup mumpuni. Nah, kemarin di video pertama, saya harap juga teman-teman udah nonton video saya yang itu karena di situ adalah pengenalan dasar-dasar tentang data analysis, data science, dan juga machine learning. Kita udah setup untuk environment-nya itu di Visual Studio Code dan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, sebenarnya tidak masalah, kita ambil aja untuk bagaimana konsep dari Jupyter Notebook itu bekerja. Karena kita akan menggunakan Google Colab di video ini dan mungkin seterusnya gitu ya, tergantung bagaimana kebutuhan kita nantinya. Nah, di Google Colab itu menggunakan konsep running yang sama seperti Jupyter Notebook. Nah, sekarang kita bisa masuk ke Google Drive masing-masing gitu ya. Silakan kalian buat sebuah folder dulu. Di sini saya sudah buat namanya Data Science. Kita akan coba masukkan untuk Google Colab Project. Caranya ini sederhana banget ya. Kita bisa masuk tanda plus saja. Nah, aturan di sebelah sini kalau teman-teman langsung muncul gitu ya, Google Colab itu bisa langsung dipilih saja. Namun jika belum seperti di sini ya, saya belum nih. Kita bisa masuk ke More, kemudian Connect More Apps. Kita akan cari di sini, kita akan install juga untuk Google Colab-nya. Kita cari aja ya supaya cepat di sini Google Collaboratory. Kemudian kita pilih untuk Collaborating. Kita install. Nah, di sini kita continue saja. Dia akan diarahkan ke select account. Di sini saya akan pilih account universitas saya. Oke, kita continue saja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Dia akan menginisialisasi untuk instalasi Google Colab. Oke, sekarang Google Colab-nya udah ada. Oke. Jadi kita bisa close saja. Nah, sekarang kalau kita klik new, dia sekarang akan ada ya di more di sini Google Collaboratory. Kita boleh pilih saja, nanti akan dibuatkan tab baru dan juga file baru gitu ya. Oke, kira-kira ini adalah untuk dashboard ataupun menu awal dan juga basic dari Google Colab ya. Nah, di sini kita bisa melihat menu-menunya ya. Di sini ada section, kemudian kita bisa cari find and replace lah tentunya. Di sini ada variable juga, kemudian di sini ada key lah. Mungkin ini yang integrasi dengan API segala macam. Kemudian di sini ada files untuk kita naruh aset-aset maupun dataset kita ke project Untitled ini. Mungkin di sini akan saya berikan untuk cleaning gitu ya. Oke, sip. Oke, kemudian teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan command prompt ya di Google Colab, namun ya berbayar untuk sign up ya. Kita di sini pakai yang gratis-gratis saja. Namun untuk runningnya kita bisa menyeleksi untuk runtime-nya ataupun mesin yang disediakan oleh Google Colab. Nah, teman-teman bisa explore di sebelah sini di runtime ya. Kemudian change runtime type. Nah, di sini ada yang CPU, kemudian ada yang GPU, ada yang TPU juga. Nah, ini tuh disediakan gratis oleh Google Colab, tapi ya perharinya itu di limit sampai berapa eksekusi atau berapa komputasi. Gunanya buat apa? Semisal teman-teman ini punya kode program deep learning yang membutuhkan komputasi dari hardware yang super gitu ya. Nah, teman-teman mungkin boleh meminjam mesin yang disediakan oleh Google Colab. Tapi karena kita di sini tarafnya masih sederhana gitu ya, masih kecil, kita akan gunakan CPU biasa aja lah ya. Kita cancel aja. Sekarang kita akan coba cleaning, filtering, dan juga visualisasi data dari sebuah dataset yang sudah kita punya. Di sini saya sudah punya untuk salary data yang bertipe CSV ya. Di sini, ada umur, kemudian ada gender, education ya, level education di sini. Kemudian ada job title juga, sama pengalaman bekerja, dan terakhir di sini ada gajinya, salary-nya. Kita akan coba untuk filtering data, cleaning data, dan juga visualisasi data dari dataset ini. Oke, sekarang kita bisa masuk ke Google Colab-nya di bagian folder. Sebelah sini teman-teman bisa klik kanan aja, habis itu new folder. Sebenarnya di sini bisa teman-teman kasih nama apa aja untuk foldernya, tapi saya kasih nama di sini dataset. Oke, kemudian kita bisa drag and drop saja untuk file CSV-nya ke dalam folder dataset kita. Di sini kita oke saja. Nah, dia akan muncul untuk statusnya seperti ini ya. Untuk yang digunakan sebanyak ini dan limitnya sampai 100 GB. Ini menurut saya cukup banyak sih yang disediakan oleh Google Colab yang versi gratisnya. Sekarang kalau teman-teman expand untuk bagian dataset, di sini sudah muncul ya untuk dataset kita yaitu salary data.
Sekarang kita akan coba menggunakan library dari Pandas untuk membantu kita mengolah data gitu ya. Kita perlu import terlebih dahulu di sini ya, import Pandas SPD gitu ya. Nah, seperti ini import Pandas SPD. Kita akan mengimport library Pandas S sebagai PD. Teman-teman misalnya mau ubah gitu ya berdasarkan Fahrul gitu. Jadi nanti di kemudian kodenya teman-teman tinggal panggil aja di sini misal Fahrul. Kalau misal di sini teman-teman inisialisasi jadi PD, maka di sini juga harus berdasarkan PD juga seperti itu. Kita akan coba eksekusi dulu untuk baris kode yang pertama. Eksekusinya sama ya, sudah saya mention sebelumnya, sama seperti Jupyter Notebook. Kita cukup klik ctrl enter, dia akan dieksekusi kodenya. Atau kalau misalnya teman-teman mau klik di sini itu boleh-boleh aja, apa. Oke, jika sudah, di sini kita bisa buat sebuah variabel baru. Nah, ini dia nih. Kenapa di sini saya sangat menyarankan teman-teman itu belajar Python secara dasar dulu sebelum benar-benar memutuskan untuk terjun ke dunia data science ataupun machine learning. Karena menurut saya dari logiknya itu ketika teman-teman udah paham Python dasar itu akan jauh lebih mudah ketika teman-teman tuh memutuskan untuk ya udahlah kita terjun aja. Asal kode aja, ada AI juga. Nah, itu ribet ya. Karena data science dan juga machine learning nggak semudah kita prompting AI aja. Teman-teman mau belajar, di channel ini juga ada, saya sudah buat untuk video tutorial Python dasar yang ini. Teman-teman mungkin bisa tonton. Atau teman-teman mau belajar di tempat lain, mau di kursus segala macam internet, itu boleh-boleh aja. Yang penting punya basic Python. Oke, selanjutnya di sini saya asumsikan teman-teman udah punya basic Python untuk programming. Kita akan buat sebuah variabel baru untuk menampung data-data dari dataset kita. Gitu. Di sini akan saya asumsikan atau saya akan inisialisasi, namanya adalah df. Kemudian saya akan panggil Pandasnya sebagai PD ya, karena kita sudah inisialisasi di awal. PD kemudian read CSV seperti ini. Kemudian kita akan arahkan ke path dari dataset kita. Kita kan tadi taruh di dataset ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan suggestionnya, kita bisa tekan saja ctrl spasi. Nah, dia akan ditampilkan. Kemudian nama dari filenya kita juga lakukan sama ya, ctrl spasi celery-data.csv. Sekarang kita bisa eksekusi saja baris kodenya. Oke, di sini sudah oke ya, sudah berhasil. Kita sekarang bisa melakukan beberapa operasi ataupun beberapa manipulasi data. Di sini saya sudah rangkumkan ya untuk di video kali ini, cukup banyak, tapi saya rasa tidak begitu berat ya untuk awal-awal. Saya usahakan untuk menjelaskan dengan begitu detail dan juga mudah dipahami. Di sini kita bisa mengetahui berapa jumlah kolom dan juga row pada dataset kita menggunakan shape. Di sini kita panggil dulu ya. Mungkin sebelum shape kita akan coba nampilin data dulu ya supaya kegambar. Kita panggil dulu df, yaitu data kita ya. Karena di sini untuk membaca kodenya kita akan tampung dataset kita ya. Di sini kan kita udah ambil. Kemudian kita tampung di dalam variabel df. Nah, sekarang df ini isinya udah dataset kita. Jadi kalau semisal kita mau menampilkan data, kita cukup panggil df.head seperti ini. Dia akan menampilkan beberapa baris dari data kita di paling atas gitu ya. Seperti di sini ada age, gender, education level, job title, pengalaman bekerja, sama salary-nya. Sebenarnya teman-teman tuh bisa pakai print gitu ya, dikurung seperti ini baru pakai print, itu bisa-bisa aja. Tapi di sini saya lebih enak ngelihatnya kalau langsung df.head saja. Karena tampilannya lebih enak dan juga lebih cepat gitu ya saya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Jupyter Notebook seperti ini ya, notebooknya itu nggak masalah, nggak pakai print, panggil aja langsung variabelnya, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau teman-teman pakai Python biasa itu wajib pakai print ya, karena nanti dia error gitu, tidak ngerti, mungkin dia hanya dipanggil tapi nggak di print, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa mengetahui, kita bikin kode baru aja ya. Di sini kita panggil df.shape ya untuk mengetahui banyak kolom dan juga row-nya. Seperti ini ya. Di sini untuk row-nya ada 375 dan untuk kolomnya di sini ada 6 ya, benar kan? 1 2 3 4 5 6. Oke, mantap. Kemudian kita bisa tahu juga untuk data type dan juga information dari dataset kita menggunakan info gitu ya. Di sini kita bisa buat kode baru ya, baris kode baru df.info seperti ini. Dia tuh bekerja sebagai function, kita perlu panggil dia. Nah, di sini ada ya untuk penjelasannya, seperti untuk 375
entry gitu ya. Kemudian ada untuk si umurnya, dia itu float tipe datanya, gendernya objek, kemudian years of experience-nya juga float, salary-nya juga float karena memang ada koma-komaan mungkin nanti datanya. Dan di sini ditampilkan juga untuk memory usage, penggunaan memorinya itu sebanyak 17 KB. Ya memang nggak begitu banyak sih dataset kita, hanya beberapa baris saja nih kalau nggak salah ya. Tuh, hanya ya sekitar 300-an lah, itu adalah dataset yang kecil. Oke, kemudian kita bisa langsung melanjutkan saja. Di sini kita bisa mengetahui banyaknya unique data ataupun data yang identik gitu, yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada data laki-laki dan perempuan, maka total datanya itu udah 2. Kalau misal ada lebih dari itu, contohnya seperti umur misalnya ada umur 17, 18 sama 19. Itu jadinya 3 gitu ya. Tidak dihitung berdasarkan nilainya, tapi berdasarkan jumlahnya. Di sini kita bisa bikin kode baru. Kemudian kita panggil df dot, apa tadi saya lupa. Nah, seperti ini. Kita panggil, kita eksekusi. Nah, seperti ini ya. Untuk age-nya di sini ada 31 ya, untuk yang unik. Gendernya ada 2 ya, udah pasti ya, cowok sama cewek aja. Education level di sini ada 3, job title-nya nih banyak ya, 174 dan lain-lain. Tipenya integer ya, karena memang ya jumlah ya pasti integer. Kemudian kita bisa mengetahui juga untuk data yang duplikat gitu ya. Mungkin sebelumnya di video sebelumnya tuh kita udah sedikit mention gitu ya, untuk pengaruh data duplikat sama data yang kosong ya, seperti ini null gitu. Sebenarnya data yang null tuh nanti bisa diisi ataupun di drop. Di sini kita akan coba akses dulu untuk yang data duplikat. Kita buat baris kode baru seperti ini, kita panggil lagi di f-nya, kemudian kita akan coba lihat duplicate seperti ini ya. Duplicated. Kemudian kita sum untuk melihat total data baris data yang duplikat. Kita enter saja, ternyata ada 50 nih. Ini lumayan banyak ya data yang duplikat. Oke, di sini saya coba jelasin lagi kenapa kita perlu memperhatikan data yang duplikat sama data yang kosong. Karena ketika data ini nantinya akan diproses oleh machine learning, itu akan mengganggu kestabilan dari modelnya ataupun algoritma yang akan dibentuk. Nah, nggak kebayang kan kalau misalnya data yang duplikat itu ternyata ada 50% dari data uniknya. Dia akan mengganggu kualitas model yang terbentuk. Bisa terjadi modelnya itu akan overfitting ataupun underfitting. Nah, kalau misalnya overfitting, model kita itu akan sangat baik pada data latih namun buruk pada data uji. Jadi dia akan terpatok pada materinya aja nih, materi yang dikasih, tapi soal yang kita kasih dia bodoh gitu ataupun kurang mahir lah kasarannya. Sementara kalau underfitting ya itu udah jelek semua. Di data latih dia jelek, di data uji juga dia jelek gitu. Oke, kemudian di sini kita akan coba drop atau delete untuk data yang duplikat. Caranya mudah ya, kita cukup panggil fungsinya di sini untuk drop duplicate. Di sini saya akan buat sebuah variabel baru untuk menampung data yang berhasil di drop untuk duplikatnya. Di sini saya akan coba buat df dot non drop gitu, non dup. Di sini kita panggil untuk df dot drop duplicate ya, drop duplicate seperti ini untuk fungsinya. Kemudian kita bisa eksekusi saja. Sekarang variabel df non-dup ini isinya variabel dataset kita yang isinya tuh udah identik semua, nggak ada yang duplikat. Jadi kalau misalnya di sini kita coba untuk lihat ya, df non-dup dot shape gitu ya. Kemudian kita enter. Sekarang hanya 325 baris. Sementara sebelumnya di sini kita bisa lihat ada 375 ya. Artinya 50 dari barisnya itu udah kepangkas gitu ya. Kemudian kita juga bisa filtering dan juga cleaning datanya itu agar data yang kosong itu hilang karena memang akan mengganggu kualitas model kita nantinya. Sekarang kita buat baris baru dan untuk bisa tahu ya, kita panggil sekarang data yang udah di drop aja ya untuk duplikatnya. Di sini kita akan panggil untuk is null ya. Seperti ini, is null ya, kita panggil untuk is null. Kita bisa jalankan dan juga summary supaya kita bisa tahu kira-kira data yang kosong ini ada berapa ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini kalau teman-teman melihat ya, untuk age-nya ini ada 1, 1, 1, 1. Nah,
Setelah kita tahu ternyata di data yang udah nggak ada duplikasinya itu ternyata masih ada data yang kosong, kita drop lagi data yang kosong ini. Sebenarnya teman-teman bisa replace gitu ya, data yang kosong ini mungkin mau diisi sama minnya ataupun rata-ratanya. Nah, itu bebas tergantung kebutuhan. Di sini karena memang tutorialnya baru untuk dasar, kita akan hapus saja dulu supaya simple. Nah, untuk menghapus kita hanya menjalankan function drop. Nah, seperti biasa, saya akan tampung untuk dataset baru yang telah dibersihkan itu ke dalam variabel baru, yaitu df.final, gini ya. Kita akan lakukan cleaning dan juga filteringnya dua aja ya, ngedrop duplikat sama data kosong untuk video kali ini. df.final kita panggil df non-dap drop in a gitu ya. Oke, kemudian kita jalankan untuk eksekusi kodenya. Sekarang kita akan lihat nih, kira-kira df final ini sekarang udah berapa isinya. Kita coba eksekusi baris kodenya. Nah, sekarang udah ke pangkas lagi ya. Sisa 324 baris. Nah, kolomnya pasti sama ya. Karena kita nggak bakal drop kolom, dia akan penting lah kasaran datanya. Maka barisnya aja yang kita drop. Nah, sekarang df final ini itu udah bersih. Jadi udah nggak ada data yang duplikat, udah nggak ada yang kosong juga datanya. Nah, kemudian di sini teman-teman juga sebenarnya bisa memanipulasi untuk datanya ya. Sepertinya di sini untuk menggabungkan gitu ya. Di sini saya akan coba buat ya untuk df final. Kita akan coba untuk group by berdasarkan apa ya? Coba kita lihat untuk datasetnya sebelah sini. Kita akan coba lihat berdasarkan job title mungkin ya. Job title. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk field keduanya gitu. Jadi saya coba untuk salary ya. Jadi kita cari untuk kalkulasinya, teman-teman bisa pakai nanti rata-rata, nilai maksimal ataupun nilai minimal. Seperti ini. Kemudian kita akan coba cari dulu untuk minnya gitu ya. Kita akan coba cari rata-rata dengan indikator job title dan juga salary-nya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Dengan account manager kira-kira gajinya 75 gitu ya. Accountant dia 55, web developer dia 65 dan lain-lain. Kita juga bisa cari nilai max-nya gitu ya. Nilai paling besarnya itu berapa sih? Nah, ini nilai max-nya, terus juga bisa kita cari nilai min-nya gitu ya. Yang paling kecilnya segini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir kita akan coba memvisualisasikan data yang udah kita bersihin ke dalam sebuah plottingan gitu ya. Setelah sebelumnya kita udah berkenalan dengan library yang namanya Pandas ya, sekarang kita akan berkenalan dengan dua library baru lagi, yaitu Seaborn dan juga Matplotlib. Di sini kita import dulu ya, import Seaborn as SNS gitu, teman-teman bisa inisialisasikan apapun ya sesuai keinginan aja. Kemudian di sini kita panggil matplotlib as plt gitu ya. Saya biasanya manggilnya kayak gini, matplotlib as plt. Itu artinya kita akan memanggil library Seaborn sebagai SNS, kemudian matplotlib sebagai plt. Teman-teman juga bisa langsung spesifik masuk ke objek dari library itu. Contoh di sini matplotlib saya akan coba masuk ke pyplot, nah sebelah sini. Nah, seperti ini. Dia akan langsung mengambil dari library matplotlib, kemudian masuk lagi ke ibaratnya mah folder ataupun fitur yang lebih spesifik, namanya itu pyplot gitu, untuk plottingan dari data kita. Di sini saya akan coba untuk visualisasi dari sebaran usianya ya. Nah, seperti ini distribusi usia. Kita akan, tadi ada sedikit pop up ya. Saya masih di sini gitu, jadi kalau nggak salah. Nah, di sini kita akan coba untuk atur figure size-nya, yaitu 6:4 gitu ukurannya. Kemudian SNS fig plot, di sini kita berdasarkan age ya. Nah, di sini itu masih mengambil dari df. Kita perlu ubah karena kita sekarang udah punya df final yang udah di filtering. df final seperti ini, kita akan ambil age-nya, umurnya. Kemudian di sini ya warnanya sky blue aja lah. Untuk title-nya di sini ada distribusi usia, untuk label dx ya, label dx itu ada usia, kemudian label dy itu frekuensinya, yaitu banyaknya data dari sebaran usia itu. Kita akan coba eksekusi kode ini.
Oke, kurang lebih visualisasinya akan seperti ini ya sebaran datanya. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung fungsi dari Seaborn dan juga Matplotlib ini apa, sebenarnya Seaborn itu adalah fungsi lebih spesifik dari Matplotlib. Jadi mereka itu sebenarnya sama. Hanya saja Seaborn itu menawarkan visualisasi yang lebih interaktif dibanding Matplotlib. Tapi tetap aja Seaborn itu based on Matplotlib kok. Jadi mereka kasarannya adik kakak lah. Nah, sekarang kita bisa lebih mudah memahami datanya nih sebagai data science gitu. Sebaran datanya seperti ini loh untuk distribusi usia ya. Paling tinggi di sini dari 30 sampai 35 yang hampir mencapai 100 untuk frekuensinya. Kita juga bisa memplotting atau memvisualisasi data itu lebih kompleks ya. Contohnya di sini kita akan coba buat sebuah baris baru, kita akan coba memplotting ya dari gaji terhadap pengalaman, terus sebaran warnanya itu di jenjang pendidikan. Jadi warnanya ini kita atur berdasarkan jenjang pendidikan. Terus shape-nya gitu ya, bentukan dari sebaran datanya itu berdasarkan gender ya. Jadi kan gender cuma ada dua nih, cowok sama cewek. Nah, itu udah kan kita modifikasi lah untuk si bentukan shape dari sebaran datanya. Di sini kita coba eksekusi dulu ya, baru nanti akan saya coba jelaskan. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa dipahamin gitu ya. Pengaruh gaji terhadap pengalaman ini. Gaji terhadap pengalaman, kemudian warnanya, sebaran warnanya itu dari jenjang pendidikan. Seperti ini nih. Ya, di sini sebaran pendidikan nih berdasarkan warnanya, kemudian shape-nya itu dari gender ya. Ini yang X sama yang bulat ya, untuk male to bulat, X to female. Ya, berdasarkan untuk gambar plottingan kita gitu. Untuk figure size-nya di sini kita pakai yang sebelumnya ya, 6/4 gitu ya. Bacanya mungkin seperti itu, saya bukan anak grafis gitu, sorry banget ya. Bacanya mungkin seperti itu ya. Kemudian di sini kita pakai fungsi dari SNS ya, Seaborn, kemudian Sketcher Plot ya. Kemudian di sini kita kasih untuk X-nya itu years of experience, Y-nya salary, hue ini tuh warnanya ya. Warnanya itu berdasarkan education level. Nah, mungkin kalau teman-teman mau warnanya itu berdasarkan gender gitu, dibalik itu bisa-bisa aja. Kemudian stylenya ini berdasarkan gender gitu ya, yang X sama bullet ini. Kemudian nah di sini datanya kita pakai yang DF final teman-teman, karena kita udah punya data yang sudah tadi tuh. Nah, data yang udah final, udah dibersihin gitu ya. Kita akan coba visualisasi. Kemudian di sini color palette-nya dan lain-lain. Untuk title-nya ini ya pengaruh pengalaman terhadap gaji. Nih ada years of experience, salary, dan juga education level gitu ya. Habis itu kita show, nih penting ya sih, kalau show nggak di show dia nggak bakal muncul gitu nanti plottingannya. Kita eksekusi lagi, kita pakai data yang terbaru. Oke, sebarannya seperti ini ya. Ini ada yang keren banget nih, 25 tahun itu dari bachelor sama master. Seperti itu untuk visualisasi data. Jadi di video kali ini kita udah belajar bagaimana cleaning data, filtering data, dan juga visualisasi data pakai 3 library sekaligus, Pandas, Seaborn, dan juga Matplotlib. Mungkin jika teman-teman mengalami kebingungan, struggle, ataupun ingin diskusi, boleh langsung aja komentar di bawah. Saya harap video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar ataupun sedang switch career ke data science. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.